saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kebaktian Prapaskah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ini kita kembali diingatkan akan panggilan Tuhan untuk mengikuti Yesus. Berjalan di belakang Yesus. Ini tidak berarti hidup kita menjadi bebas dari segala masalah, melainkan kita diajak untuk menyangkal diri, memikul salib, dan berjalan bersama-sama Yesus di tengah badai kehidupan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya.
ikut, ikut Tuhan Yesus. Dia kemana juga ku mengikutnya. Saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dalam penyesalan dan pertobatan. Sebab kami sadar bahwa kadang kami gagal untuk hidup sesuai dengan panggilan kami sebagai murid-Mu. Kadang kami lebih mengutamakan hidup yang aman dan nyaman daripada hidup mengutamakan kehendak Tuhan. Kadang kami tidak rela berkorban ketika kami diutus untuk keluar dari zona nyaman. Kami berdosa dengan apa yang kami ucapkan, kami pikirkan, dan kami lakukan. Yang kami sadari atau tidak. Bahkan kami berdosa bukan hanya ketika kami melakukan apa yang salah, melainkan sebaliknya pada saat kami tidak melakukan apa yang seharusnya. Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami, orang berdosa ini. Berilah kami hikmat dan keberanian, agar kami mampu menjadi pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Kristus kami memohonkan pengampunan. Amin. Segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Menyangkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, dengarlah permohonanku, ku nantikan di Kau pada salib-Mu. Demi keselamatan darah-Mu Kau beri. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bak salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Berita anugerah diambil dari Yohanes 14 ayat 6-7. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini, kami masih tetap dapat beribadah, menghadap hadirat-Mu di hari Minggu seperti ini. Sebentar kami akan membuka bagian dari firman Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus sendiri menolong kami, supaya kami menjadi paham apa kehendak Tuhan, apa maksud Tuhan untuk kehidupan kami di tengah-tengah zaman ini. Tuhan, berbicaralah, kami rindu disapa oleh-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8, Saudara, mulai ayat ke-31 sampai ke-38. Markus pasal 8 mulai ayat ke-31 berbunyi demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, 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 Hosiana. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Saya senang bisa hadir lagi di hadapan saudara, sekalipun hanya lewat layar kaca. Salam dari jauh bagi semua saudara, anggota jemaat GKI Kutisari. Semoga saudara tetap hidup dalam rasa syukur, dalam pengharapan di tengah-tengah masa sulit ini. Pandemi belum berlalu, kita belum bisa beribadah di gereja, tapi setidaknya kita bersyukur saudara ada teknologi internet.
Ada teknologi YouTube yang memungkinkan kita tetap beribadah sekalipun dari rumah. Saudara numpang tanya, setelah hampir setahun mengikuti kebaktian online, apakah saudara termasuk orang yang setia ikut kebaktian online di GKI Kutisari tiap minggu? Selalu ikut kebaktian dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Atau saudara selama ini ya sekedar ikut-ikutan, artinya kadang-kadang ikut kebaktian di GKI Kutisari, kadang-kadang ikut gabung di gereja lain, suka pindah-pindah, tergantung siapa yang khotbah, tergantung musiknya, tergantung liturginya, menarik atau tidak, tergantung bangunnya kesiangan atau tidak. Saudara, ada perbedaan besar antara mengikuti dengan ikut-ikutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mengikuti itu artinya mengiringi, menuruti atau menganut sesuatu dengan setia. Sedangkan ikut-ikutan artinya mengikuti saja ide, pikiran, atau perbuatan orang lain tanpa kesadaran, tanpa keinsafan. Akibatnya orang yang ikut-ikutan, komitmennya rendah. Gampang sekali berubah. Ketika yang dia ikuti sesuai dengan harapannya, dia terlihat setia. Tapi begitu yang diikuti sudah tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan mudah dia pergi, pindah ke lain hati. Nah, tema kita, saudara, tema kebaktian kita hari ini adalah mengikut Yesus. Kita perlu bertanya, sejauh ini benar nggak kita sudah mengikut Yesus? Atau kita ikut-ikutan menjadi murid Yesus? Saudara, dalam Markus pasal 8 yang tadi kita baca, Yesus mengucapkan satu statement, satu pernyataan yang menghebohkan sekaligus mengecewakan para muridnya. Selama ini Yesus dikenal sebagai tokoh hebat pembuat mukjizat. Kitab Mazmur mencatat sejak Yesus dibaptiskan dan menang atas pencobaan, mulai dia berkarya. Dia banyak sekali mengadakan mukjizat. Dia memulihkan orang yang dirasuk setan, menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam, dia menyembuhkan orang kusta, dan banyak orang sakit lainnya. Tidak heran Yesus menjadi tokoh populer karena mukjizatnya. Dan tidak heran pula banyak orang mau ikut Yesus. Karena berpikir ikut Yesus itu mudah, murah, dan pasti dapat banyak berkah. Yesus menyadari harapan para pengikutnya itu keliru. Oleh karena itulah, begitu dia tiba di sebuah tempat yang bernama Kaisaria Filipi, Yesus mulai menyatakan apa misinya yang sebenarnya di dunia ini. Apa yang akan terjadi dengan dirinya? Dengan terus terang, Yesus menyatakan bahwa dirinya akan menjadi Mesias yang menderita. Yesus mulai mengajarkan kepada para murid bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh para pemuka agama, lalu dibunuh dan dibangkitkan kembali sesudah 3 hari. Saudara, pernyataan ini adalah sebuah titik balik, turning point dalam pelayanan Yesus. Kalau sebelumnya Yesus menunjukkan kuasanya, kini Yesus mulai menunjukkan misi pengorbanannya. Apa yang terjadi, saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan menjadi Mesias yang menderita? Mendadak sontak para murid heboh, terutama Petrus. Mengapa, saudara? Karena selama ini semua murid itu berharap bahwa Yesus kelak akan menjadi Mesias secara politik. Mereka percaya Yesus diutus Allah untuk memulihkan bangsa Israel, untuk memimpin pemberontakan melawan pemerintah Romawi yang selama ini menjajah mereka, untuk memerdekakan mereka dari penjajah. Dan ini harapan yang keliru. Itu sebabnya Yesus berusaha meluruskan pandangan mereka supaya nggak kecewa, supaya juga nanti siap kalau tiba waktunya dia disalibkan. Saudara, sesudah Yesus berbicara belak-belakan tentang konsep Mesias yang harus menderita, apa yang terjadi? Dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kata menegur di sini berarti memarahi atau memperingatkan Yesus. Petrus merasa ada yang salah dengan Yesus. Menurutnya Tuhan Yesus itu tidak sepantasnya mengatakan bahwa dia bakal menderita dan mati. Sebab Yesus kan harus menjadi Raja Israel, penyelamat orang Israel, penakluk semua musuh-musuh Israel. Yesus kan superhero-nya orang Israel.
Dan yang namanya superhero itu nggak bisa keok. Yang namanya Mesias nggak mungkin mati. Kalau superhero-nya, jagoannya sampai menderita dan mati, itu kan berarti gagal. Berarti Israel akan tetap dijajah. Berarti lenyaplah harapan para pengikut Yesus. Mereka bisa pada mundur teratur dan berhenti mengikuti Yesus kalau tahu Yesus akhirnya toh akan menderita dan mati. Dan dengan mengucapkan itu, otomatis popularitas Yesus bisa merosot. Rating Yesus di channel YouTube-nya bakal turun drastis. Itu alasannya mengapa Petrus merasa perlu menegur Yesus. Demi kebaikan Yesus sendiri, pikirnya. Tapi apa respons Yesus, saudara-saudara? Dia balik memarahi Petrus dan mengucapkan sebuah kalimat yang sangat keras. Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara, disinilah Yesus membongkar cara berpikir Petrus yang egois, cara berpikir yang aku sentris, cara berpikir yang bukannya memikirkan apa kehendak Allah, tetapi memikirkan apa yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya sendiri. Petrus berpikir bahwa Yesus datang hanya untuk menyelamatkan dirinya dan bangsanya. Yesus datang hanya untuk aku dan kelompokku. Dia tidak pernah berpikir bahwa kehendak dan rencana Allah bukan hanya menyelamatkan Israel, melainkan manusia seisi dunia, termasuk musuh-musuh Israel. Petrus tidak sadar bahwa Yesus datang bukan hanya untuk aku dan kelompokku, tapi untuk kita semua. Saudara, cara berpikir Petrus mirip bukan dengan cara berpikir kita, yang kadang-kadang penuh dengan egoisme. Bukankah yang tiap hari kita pikirkan kadangkala, bagaimana sih supaya aku dan keluargaku tetap selamat, tetap sehat, masa bodoh dengan orang lain. Yang kita pikirin adalah bagaimana caranya supaya hidupku dan keluargaku makin aman, makin nyaman. Bahkan yang kita pikirkan seringkali ialah bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh apapun yang kita mau dengan cepat, instan, tanpa perlu bersusah-susah. Kita sebagai manusia sudah terbentuk tanpa sadar, saudara, menjadi orang yang maunya itu untung. Kita nggak mau rugi. Kita tidak rela berkorban. Ada orang yang sekalipun memberikan sumbangan, yang dipikirkan adalah, apa untungnya bagiku? Bagaimana sumbangan ini nantinya akan mengharumkan namaku, nama keluargaku, nama perusahaanku. Nah, cara berpikir inilah yang berkebalikan dengan cara berpikir Yesus. Yang lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang Yesus pikirkan adalah bagaimana caranya agar orang lain bisa selamat, sehat, pulih. Agar yang miskin bisa mendapat makanan. Agar yang hidup tertawan, dibelenggu oleh pikiran yang menyesatkan bisa dibebaskan. Cara pikir seperti inilah yang membuat Yesus menjadi rela untuk mengorbankan dirinya sendiri. Sebab dia tahu, tanpa pengorbanan tidak akan ada keselamatan. Tanpa kesengsaraan, tidak akan ada kemenangan. Tanpa kematian, tidak akan ada kebangkitan. Tanpa jalan salib, manusia tidak akan mengalami perubahan nasib. Ada seorang polisi di Jepang yang bernama Shige, yang selama puluhan tahun berdinas di bagian kasus bunuh diri. Maklum, saudara, di Jepang tiap tahun konon ada sekitar 24.000 orang bunuh diri. Itu berarti 70 orang per hari. Tingkat bunuh diri yang tertinggi di dunia. Nah, setelah puluhan tahun bekerja dengan tingkat stres yang tinggi, akhirnya masa pensiun tiba dan Shige sekarang bisa melupakan semua beban pekerjaannya, dia bisa hidup rileks, bersenang-senang, menikmati masa tua. Tapi setelah pensiun, dia tidak memilih untuk hidup bersenang-senang. Dia malah ingin berbuat lebih banyak lagi untuk mencegah orang-orang muda bunuh diri. Dan dia tahu ada sebuah tempat bunuh diri favorit bagi anak-anak muda di Jepang, yaitu tebing Tonjibo yang menghadap ke lautan lepas. Dengan uang pensiunnya, Shige membeli sebuah rumah dekat tebing itu untuk dijadikan pos pencegahan bunuh diri.
Dia pasang pamflet-pamflet di situ yang berisi nasihat supaya orang mengurungkan niat untuk bunuh diri. Dan setiap malam dia berpatroli di sekitar tebing itu. Dia pakai teleskop, kalau dia lihat ada orang mau terjun bebas, dia segera dekati. Dia bujuk orang itu untuk mengurungkan niatnya. Dia ajaknya orang itu ke rumahnya, diberi makan sambil diyakinkan bahwa hidupnya masih berharga dan bermakna. Sekarang, Shige sudah berhasil merekrut lebih dari 20 orang relawan yang ikut menjadi anggotanya. Saudara-saudara, Shige memiliki cara berpikir Kristus. Di hadapannya ada dua pilihan. Dia mau menikmati masa tua dengan hidup bersenang-senang, atau menolong orang. Mau menempuh jalan kenyamanan atau jalan pengorbanan. Shige memilih jalan yang kedua. Ia lebih peduli pada keselamatan orang lain daripada kenyamanan dirinya. Apa akibatnya? Saudara, hidupnya jadi repot, nggak nyaman. Bayangkan malam-malam ketika semua orang lain pada tidur, dia harus patroli. Dia harus berkorban. Tapi dia bahagia. Sebab dengan itu hidupnya justru menjadi bermakna. Sampai 2 tahun yang lalu, saudara, tercatat sudah 568 orang berhasil dia cegah untuk bunuh diri. Dan ini luar biasa. Reporter majalah Times pernah mewawancarai dia. Dan ketika ditanya, apa motivasi dia melakukan pekerjaan itu? Shige menjawab, saya ingin tebing Tonjibo tidak lagi menjadi tempat di mana orang mengakhiri hidupnya, tapi menjadi tempat di mana orang memulai hidup baru. Saudara-saudara, Yesus ingin para muridnya termasuk kita mengubah cara berpikir kita sedemikian rupa sehingga kita bisa memikirkan apa yang dikehendaki Allah. Rela berkorban, rela mementingkan orang lain, sama seperti yang Yesus lakukan, sama juga seperti yang dilakukan oleh Shige. Yesus kemudian mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Di sini Yesus mengingatkan bahwa ikut Yesus itu perlu pengorbanan. Ikut Yesus itu beda sekali dengan mengikuti artis tertentu atau menjadi fans klub sepak bola tertentu. Kalau saudara menjadi pengikut setia dari artis Korea, yang saudara perlu lakukan hanyalah nonton drakor alias drama Korea di depan layar TV dengan setia sambil makan popcorn. Tapi kalau kita mengikuti Yesus, itu artinya kita bersedia mengubah cara pikir dan jalan hidup kita. Sehingga sejalan dengan Yesus yang rela berkorban. Rela melepaskan. Kadang-kadang rela membiarkan rugi. Demi hidup kita menjadi berkat dan berdampak bagi sesama. Saudara, sudahkah kita menempuh jalan salib yang Yesus tawarkan? Sudahkah kita memiliki semangat untuk berkorban bagi sesama? Saya yakin ada banyak saudara paham apa artinya berkorban. Ada banyak istri yang dulu punya cita-cita setinggi langit, mau studi lanjut, mau meniti karir, tapi harus mengorbankan cita-citanya demi mengurus keluarganya. Ada banyak suami yang tiap hari kerja banting tulang, tapi hasilnya dia pakai bukan untuk senang-senang, tapi untuk membiayai hidup istri dan anak-anaknya. Itu juga berkorban. Saya pernah ngobrol dengan seorang kok yang jualan bakmi di sebuah rumah makan sederhana. Sepanjang hari dia kerja di dapur yang panas, penuh asap, pakai kaos yang lusuh, mukanya penuh minyak dan keringat. Di meja kecil dekat kasir, dia taruh foto anaknya yang kuliah di sebuah universitas swasta di Jakarta. Dan di foto itu terlihat si anak itu lagi bergaya santai di sebuah gerai kafe terkenal dengan segelas frappuccino di mejanya. Sambil mendengarkan musik lewat earphone, dalam suasana cozy, dengan pakaian trendy. Kalau lihat fotonya, dengan melihat si ayah, saudara-saudara, kontras banget. Tapi si engkau ini nggak pernah ngiri atau komplain. Dia malah bangga anaknya bisa hidup nyaman, bisa kuliah.
Dia rela hidup susah, jualan bakmi, asal anaknya berhasil. Dan itulah jalan pengorbanan, saudara. Kita sudah paham apa artinya berkorban, tapi Yesus mengajak kita berkorban lebih jauh lagi. Bukan hanya rela berkorban untuk keluarga, tapi juga berkorban untuk orang-orang lain yang Tuhan pertemukan dengan kita. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Kita nggak perlu harus melakukan perkara-perkara luar biasa seperti yang dilakukan oleh Sige. Kita bisa belajar berkorban untuk sesama dari hal-hal kecil. Misalnya mengorbankan sedikit uang jatah makan kita untuk dibagikan kepada mereka yang berkekurangan makan. Memberi tip yang cukup kepada tukang ojek online yang mengantar pesanan kita, yang mungkin di masa pandemi ini sedang susah hidupnya. Kita bisa juga mengorbankan waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang, atau mengorbankan sedikit keuntungan bagi orang yang butuh bantuan. Mungkin saudara mengatakan, ya saya sih mau berkorban, tapi ya gimana, saya sendiri juga sekarang hidupnya lagi susah. Memang saudara, pandemi ini telah mengubah hidup kita menjadi lebih susah. Virus COVID telah mendatangkan kepanikan, kesakitan, kedukaan, kemelaratan, kehilangan, kegagalan, keterasingan, kejenuhan, keputusasaan, bahkan pertikaian dan perpecahan di dalam keluarga. Mungkin kita sekarang merasa kita menjadi ringkih, terpuruk, remuk seperti debu. Kita sendiri membutuhkan pemulihan Tuhan untuk bisa bangkit dari abu, untuk bisa bangkit dari kegagalan dan menatap hari depan. Tapi ingat, ada orang lain yang mungkin lebih terpuruk dari kita. Mereka yang juga harus bangkit dari abu. Marilah kita jadikan diri kita sebagai alat kasih Tuhan, menolong orang-orang di sekitar supaya kita bisa sama-sama bangkit dari abu. Biarpun hidup kita lagi susah, ini bukan saatnya kita menyerah. Ini saatnya kita menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikut Yesus. Amin. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kepada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu untuk rela berkorban seperti Yesus, untuk lebih peduli dan berbagi. Berikan kepada kami Tuhan cara-cara kreatif untuk menolong orang. Kami berdoa bagi mereka yang tertimpa berbagai macam bencana dan kesusahan, para korban banjir, korban letusan gunung berapi, korban tanah longsor, kecelakaan, mereka yang terpuruk dalam bisnis, dan juga mereka yang terinfeksi oleh virus COVID, dan keluarga mereka yang harus merawat. Tuhan, pulihkan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah yang sedang melakukan program vaksinasi. Tolong ya Tuhan supaya segenap rakyat, termasuk kami ini Tuhan, bisa mendukung upaya ini. Tolong masyarakat supaya mau untuk divaksinasi agar pandemi bisa segera berlalu. Kiranya Engkau memberkati pemerintah dalam upaya sosialisasi dan program vaksinasi ini. Bebaskan kami Tuhan dari pandemi. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GKI Kutisari, supaya kami tetap dapat memiliki komitmen dalam bergereja. Kami tahu di dalam masa pandemi ini banyak kegiatan gereja terhenti. Kami hanya bisa terkoneksi dengan gereja pada saat kebaktian minggu seperti ini. Dan mungkin ini pun tidak diikuti oleh seluruh anggota jemaat. Ya Tuhan, biarlah ketika gereja sementara harus berhenti melakukan kegiatan dari gedung gereja, komitmen kami tidak berhenti. Kami tetap berkorban, melayani, memberi apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu di gereja. Biarlah gereja tidak ikut terpuruk dan ditinggalkan di masa pandemi. Tapi kami tetap memperhatikan, merawat gereja kami. Kami berdoa secara khusus bagi para lansia yang terkurung di rumah di masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah supaya di tengah-tengah kesendirian, kebosanan mungkin, Engkau melawat, Engkau memberikan sukacita dan semangat. Dan keyakinan bahwa satu hari pasti masa sulit ini akan berlalu. Tuhan, jagalah iman kami supaya tidak tergerus di masa pandemi ini. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
selama-lamanya. Amin, amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRI seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dan sukacita. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan penari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari jemaat kita berdoa. Ketika kami melihat kebesaran-Mu ya Tuhan, ketika kami melihat betapa setiap kali Engkau memelihara hari dengan hari, detik demi detik, dengan keadaan yang pandemi seperti ini, Engkau tetap bersama umat-Mu di sini. Engkau menyediakan semuanya, Engkau telah memberikan semuanya pada kami, Engkau mencukupkan kami hari demi hari, hingga kami boleh tak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Dan inilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan persembahan ini. Biarlah majelis-majelis yang mengelolanya berilah hikmat pada mereka, hingga persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, persembahan ini kami serahkan dalam tangan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Panggilan Tuhan, ku dengar
mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memampukan engkau untuk menjadi murid Kristus yang berani membayar harga. Tuhan memperlengkapi engkau dengan kuasa-Nya kini sampai selamanya. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, Hosiana, amin. Hosiana, amin. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku.